Baiklah. Ya, oke, di sini sesi 3 yaitu yang berperan sebagai pengamat observer yaitu Pak Rudi Hartono, sedangkan sebagai coach adalah Ibu Fitrianti dan coach yaitu Ibu Evi Susanti Huta Barat. Assalamualaikum Ibu Fitri, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam nih Pak Rudi, alhamdulillah baik. Bagaimana kabarnya Pak Rudi hari ini? Alhamdulillah baik juga Ibu Fitri. Bu Fitri, Iya Pak. saya mendapat kabar bahwa Ibu Fitri pada hari ini melakukan coaching ya? Iya Pak, hari ini saya akan melakukan coaching. Terhadap Ibu Epi ya? Iya Pak, coach saya itu Ibu Evi Susanti. Iya benar Ibu ya. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, di sini saya ingin sedikit mengingatkan atau menyampaikan Ibu ya tentang coaching kita nantinya. Saya akan mengamati dan menilai apakah sudah sesuai dengan rubrik penilaian, ya, dengan mendiskusikan penilaian-penilaian yang ada di rubrik. Yang kedua, saya juga melihat apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot dan mendengarkan respon dari coach. Jadi dan juga apakah Ibu sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang Ibu sampaikan nanti, gitu ya? Siapa? Jadi jangan lupa ya Bu, harus disesuaikan dengan prinsip coaching, yakni kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Ya? Iya Pak. Begitu Ibu ya, Ibu Siap, Fitri ya. Iya Pak Rudi siap. Jadi mungkin sebelum melakukan observasi, saya akan bertanya dulu dengan Ibu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam pelaksanaan coaching hari ini, Bu? Ya, baik Pak Rudi, kompetensi inti yang coaching yang saya ingin kembangkan ada 3 Pak, yaitu kehadiran penuh atau presence, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach Pak. Iya, berarti 3 itu Bu. Siap Pak. Ibu ingin observasikan. Oke, bagian yang menurut saya kompetensi yang lebih spesifik ya, yang nanti ingin saya observasi yaitu mungkin di mendengarkan aktif Pak. Saya memilih mendengarkan aktif karena saya ingin lebih fokus gitu Pak nanti mendengarkan coach saya. Terus dari fokus tersebut, baru saya bisa timbulnya namanya kehadiran penuh atau presence. Terus sehingga saya dapat mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya Pak gitu. Baik Ibu Fitri, mantap sekali Ibu Fitri ya. Jadi pertanyaan terakhir ini sebelum Ibu melakukan coaching. Iya Pak. Indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan dalam proses coaching hari ini apa Bu? Saya sih berharap ya Pak, mudah-mudahan nanti coach saya itu dapat menemukan masalahnya Pak terhadap solusi terhadap masalah yang ia hadapi gitu Pak. Jadi intinya dia dapat mendapat solusi dari permasalahannya Pak. Seperti itu Pak Rudi. Oke Bu Fitri, berarti coach nantinya diharapkan menemukan solusinya sendiri mengenai masalahnya hari ini ya? Tepat sekali Pak Rudi. Baik, dengan demikian pertanyaan saya untuk kegiatan awal pada hari ini sudah selesai dan silakan Ibu melakukan coaching bersama Ibu Epi Susanti. Nanti saya akan mengamati kegiatan yang Ibu lakukan. Silakan. Oke Pak, terima kasih Pak atas waktunya. Oke, selamat malam Ibu Evi. Selamat malam Bu Fitri. Iya, ini bagaimana kabarnya Ibu Evi hari ini? Baik sekali Bu Fitri.
Iya Bu, baik. Nah, kita kan lagi berbincang-bincang nih Bu. Nah, baik Bu, kira-kira nih Bu ya, apa tujuan dari pertemuan kita hari ini pada saat proses coaching nanti Bu? Tujuan dari pertemuan kita hari ini, saya bisa mengidentifikasi masalah-masalah yang saya hadapi dan kemudian mendapatkan solusi dari setiap permasalahan saya, Bu. Iya Bu, jadi tadi Ibu katanya ingin mengidentifikasi ya Bu masalah yang Ibu hadapi dan ingin mendapatkan solusi terhadap masalah yang Ibu hadapi. Benar Bu ya? Ya, Iya. Nah, tadi tujuan Ibu harapkan seperti itu, Bu. Jadi, coba deh Ibu ceritakan, masalah apa sih yang terjadi yang Ibu hadapi ini? begini Bu, saya mempunyai murid yang setiap hari itu tidak pernah mengerjakan PR. Selain itu, karena dia juga daya tangkap pelajaran juga sangat kurang. Membuat saya kewalahan, Bu. Kenapa saya kewalahan? Karena proses belajar mengajar itu tidak bisa cepat dan target pembelajaran yang sudah saya tetapkan sering sekali tidak tercapai. Kenapa? Karena saya menjadi lebih fokus kepada anak yang bermasalah ini tadi, yang memang daya tangkapnya sangat rendah dan juga mengerjakan PR juga tidak pernah. Nah, itu dia permasalahannya, Bu. Sementara kalau saya melanjutkan materi, maka dia tidak akan bisa mengikuti pelajarannya. Tetapi kalau saya tidak cepat atau tidak masuk ke pembelajaran yang berikutnya, maka sisa murid yang lain itu jadi bosan, Bu. Bosan, karena terlalu lambat. Mereka sudah tahu, sementara yang satu anak ini sangat lambat sekali. Kira-kira seperti itu, Bu. Oh iya, Bu. Jadi pada intinya permasalahan yang Ibu hadapi yaitu ada siswa yang tidak mengerjakan PR, terus ada salah satu siswa juga yang daya tangkap belajarnya masih sangat kurang ya, Bu ya. Nah, baik Bu Epi, di sini kira-kira nih Bu ya, apa sih yang menyebabkan bisa terjadi masalah tersebut di kelas Ibu, Bu? Penyebabnya sih, Bu, setelah saya mengidentifikasi lebih lanjut, penyebabnya satu murid itu ada yang memang karena daya tangkapnya rendah, kemudian di rumah juga kurang kontrol dari orang tua untuk menjaga anaknya supaya memberikan waktu untuk belajar. Nah, satu lagi anaknya yang juga minat belajarnya juga sangat kurang, tetapi sebenarnya bukan karena dia tidak mampu, bukan karena sebenarnya dia itu lambat, tetapi karena tidak punya waktu belajar di rumah, Bu. Di rumahnya kan dia punya warung. Jadi setiap hari orang tuanya nyuruh dia sepulang sekolah sampai malam sampai tutup warung dia yang jaga warung, seperti itu. Gitu. Iya, Bu. Jadi penyebabnya salah satunya adalah ketika siswa tersebut bukan tidak mampu ya Bu ya dia untuk belajar, tetapi dia sibuk membantu orang tuanya Bu ya. Padahal kita tahu bahwa tugas anak tersebut adalah sebagai pelajar yaitu belajar, membuat PR ya Bu ya. Terus mungkin yang satunya lagi masalahnya itu kurangnya minatnya Bu ya sama kontrol dari orang tua juga Bu agar untuk membantu anaknya belajar. Ya seperti itu Bu Evi? Iya, iya. Iya, benar ya. Nah, tadi Ibu menyebutkan penyebab yang terjadi yang Ibu hadapi. Menurut Ibu nih, hambatan apa, Bu, yang Ibu alami pada saat sekarang ini yang Ibu menjadi tantangan Ibu dalam menghadapi permasalahan terhadap kedua anak tersebut, Bu, gitu. Hambatan yang saya temukan adalah pada saat proses pembelajaran di mana saya tidak bisa bergerak cepat di dalam mengajar. Jadi serba salah, Bu. Kalau saya cepat, maka murid-murid yang lain menjadi bosan dan akhirnya jadi ribut. Sementara kalau saya lambat maka siswa yang lain jadi ribut atau bosan. Tetapi kalau saya cepat, maka anak yang daya tangkapnya rendah ini tentu tidak bisa mengejar atau menguasai materi. Kira-kira begitu, Bu.
Iya, Pak, iya, Bu, ya, itu salah satu hambatan yang Ibu hadapi sekarang ya. Nah, dari hambatan tersebut Bu pasti akan berdampak ya Bu ya pada proses pembelajaran di kelas Bu. Kira-kira ini Bu Evi, dampak apa nanti yang akan Ibu rasakan gitu Bu, pada saat nanti Ibu, terjadinya permasalahan tersebut. Jadi di sini adalah dampaknya Bu, yang diakibatkan, pada permasalahan tersebut gitu. Iya. Dampaknya dampaknya adalah maka proses pembelajaran itu tidak bisa begitu cepat. Jadi target-target pembelajaran yang saya sudah tetapkan tidak semua bisa tercapai. Kira-kira seperti itu, Bu. Iya, betul sekali Bu ya, bahwa dampak yang kita lakukan ini sangat berpengaruh juga Bu pada hasil belajar anak tersebut ya Bu, menurunnya kualitas, anak tersebut pada hasil belajarnya nanti gitu Bu ya, terus motivasinya pun Bu jadi sangat menurun ya Bu ketika dalam belajar ya Bu ya. Iya. Iya. Nah tadi Ibu menyebutkan dampak, jadi menurut Ibu nih sekarang Ibu di antara skala misalnya nih di antara skala 0 sampai 10 yang menurut Ibu hadapi sekarang ini saat ini itu Ibu berada di skala nomor berapa, Bu? Di skala nomor 6. Oh, 6 ya, Bu, ya. Iya. Oke. Jadi di skala nomor 6. Jadi untuk skala idealnya ke depannya itu, Bu, Ibu yang Ibu harapkan tuh aksi Ibu ke depannya pengen dapat berapa gitu, Bu, dari 0 sampai 10 gitu? Paling tidak 9, Bu. Oh, 9 ya, Bu, ya. Nah, jadi kan untuk rentang ke 6, 9 itu kan, Bu, agak jauh ya, Bu, ya, selisih 3 ya, Bu, ya. Nah, jadi itu pasti ada rencananya, Bu, aksi nanti yang akan Ibu lakukan. Jadi di sini menurut Ibu Evi nih, nah rencana strategi atau langkah-langkah yang dapat Ibu lakukan agar dapat mengatasi masalah tersebut tuh tidak terjadi lagi, Bu. Apa strategi yang Ibu lakukan? Strategi yang saya lakukan buat anak yang kasusnya dia tidak mengerjakan PR karena memang dia lambat menangkap pelajaran, tidak mengerti apa yang sudah kita ajari, maka saya akan memberikan jam tambahan belajarnya dengan cara memberikan waktu saya lebih lagi pada waktu luang, contohnya pada saat saya pulang sekolah. Jadi sore harinya saya suruh anak tersebut datang ke rumah untuk saya ajari. Oh, seperti itu Bu ya, strategi yang dapat Ibu lakukan Bu Ya, ya. Jadi menurut Ibu Evi nih, apa ukuran keberhasilan Bu dalam melakukan rencana aksi yang Ibu lakukan nanti Bu? ukuran keberhasilan tentu saja bagi saya tidak muluk-muluk Bu Fitri, paling tidak dia saya lihat menunjukkan rasa tanggung jawabnya terhadap tugas dan tanggung jawabnya sebagai siswa. Jadi tentu kalau dia memang rajin, menurut saya pasti nilainya akan berubah. Lama-kelamaan walaupun tidak cepat, walaupun lambat laun, tetapi sekalipun demikian, kalau setiap hari kita lakukan pembelajaran, pasti pemahaman anak itu akan semakin meningkat. Kira-kira begitu, Bu Fitri. Luar biasa sekali Bu, hebat Bu, tetap semangat ya Bu untuk melakukan perubahan ke arah yang lebih baik kepada anak kita nanti ya Bu ya. Iya, sungguh luar biasa yang Ibu lakukan ke depannya. Jadi Ibu, di sini Bu, yaitu apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi yang akan Ibu lakukan pada saat nanti Bu? Komitmen yang saya bisa lakukan untuk beberapa hari ke depan ini adalah dengan memanage waktu saya, Bu. Saya harus memanage waktu saya karena waktu saya juga cukup padat, tetapi saya mungkin harus kehilangan dari jam istirahat saya, tapi tidak apa-apa supaya anak ini mempunyai waktu yang berkualitas bersama gurunya secara individual karena anak ini kekurangannya di klasikal. Tetapi saya percaya ketika saya melalui pendekatan individual, maka anak ini bisa pemahamannya meningkat dari yang sebelumnya. Seperti itu, Bu Fitri. Luar biasa sekali Bu ya komitmen yang Ibu lakukan. Semoga Ibu dapat lakukan secara konsisten ya Bu ya. Dan Ibu lakukan ini pasti komitmen ini tidak sendiri ya Bu ya. Jadi menurut Bu Evi ini siapa sih yang terlibat dan membantu Ibu dalam menjaga komitmen yang Ibu lakukan Bu? Baik, tentu di dalam mencapai sebuah keberhasilan, kita tidak bisa bekerja sendiri. Saya akan bermitra dengan guru-guru, kepala sekolah, dan staf kependidikan lainnya, dan kemudian juga bermitra juga dengan orang tua.
saya akan berkomunikasi supaya orang tua tersebut memberikan waktunya untuk menjaga anaknya pada malam hari supaya betul-betul paling tidak 1,5 jam sampai 2 jam anak itu bisa belajar. Karena, anak itu tidak cepat dalam menangkap, paling tidak kita bisa melakukannya secara perlahan-lahan. Saya sudah bantu di rumah, di sekolah, kemudian di rumah saya, pas malam hari paling tidak, dia membaca bukunya, Iya. didampingi oleh orang tuanya, seperti itu, Bu. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Yang pastinya Bu dalam melakukan komitmen ini Bu, kita harus membangun kemitraan, kolaborasi yang baik dan koordinasi komunikasi ya Bu ya. Itu sangat penting Bu yang kita lakukan ya Bu Evi ya. Nah, lanjut Bu Evi untuk rencana tindak lanjut Ibu nih bagaimana ke depannya Bu? Bagaimana rencana tindak lanjut yang Ibu lakukan? Rencana tindak lanjut, itu ada kepada anak dan juga kepada pertemuan kita ini, Bu. Kepada anak tindak lanjutnya adalah saya akan lebih sering menelepon orang tuanya atau saya langsung ke rumahnya untuk menanyakan bagaimana perkembangan, belajar anaknya di rumah. Apakah terus dipantau atau tidak? Nah, bagi saya perlu untuk, tetap, dipantau juga, bukan dipantau artinya saya pengen juga bermitra dengan coach supaya, saya tetap mendapat ide-ide yang segar, yang Iya. bisa, memberikan solusi jika ada hambatan atau permasalahan, pada aksi-aksi yang akan saya lakukan ke depan. Kira-kira seperti itu, Bu. Luar biasa yang Ibu lakukan. Semoga rencana tindak lanjut Ibu ke depan ini Bu, Ibu laksanakan secara konsisten, continue ya Bu ya. Baik Bu, tadi kita sudah melakukan proses coaching, berbincang-bincang pada hari ini Bu. Nah, jadi apa yang dapat Ibu kesimpulan, apa yang dapat Ibu simpulkan pada sesi coaching kita hari ini? Yang dapat saya simpulkan, Bu, bahwa apapun setiap permasalahan yang dihadapi oleh guru, itu pasti bisa diatasi jika kita bekerja sama, jika kita memberi komitmen untuk mengatasi masalah kita. Tentu saja tidak, dengan hanya perkataan, tetapi kita harus perlu melangkah lebih lanjut dengan memberikan, pikiran, waktu kita, sehingga, terjadi perubahan ke arah yang lebih baik. Iya, Ibu Evi sangat luar biasa sekali Bu yang akan Ibu lakukan Bu ya. Tetap semangat ya Ibu ya. Tetap Baik. menjalankan peran kita sebagai pendidik ya Bu ya. Seperti yang diajarkan oleh Bapak Keja Dewantara kita ya Bu ya. Tetap semangat menuntun sebagai pamong Bu ya untuk anak kita. Nah, tadi kita sudah melaksanakan sesi coaching hari ini, sudah berbincang-bincang. Nah, bagaimana perasaan Ibu Evi setelah kita melakukan proses coaching pada hari ini Bu Evi? Yang saya rasakan saya lebih lega, lebih senang, tentunya semakin semangat, menghadapi hari-hari ke depan karena saya percaya tidak ada satu masalah pun yang tidak teratasi jika kita bisa melakukannya dengan baik. Iya Bu, hebat Bu ya, luar biasa sekali. Semoga nanti ke depannya langkah-langkah Ibu tuh rencana Ibu dapat disesuaikan ya Bu ya, dapat terarah dengan lancar ya Bu ya, dengan baik Bu. Oke Bu, nanti saya tunggu ya Bu, cerita kita selanjutnya Bu ya, pertemuan kita selanjutnya. Saya tunggu kabar dari Ibu Bu, untuk perkembangan selanjutnya Bu ya. Semoga Ibu tetap sehat selalu, tetap semangat ya Bu. Assalamualaikum, selamat malam Bu Evi. Terima kasih, selamat malam Bu Fitri. Iya, baik Ibu Fitri. Ya, bagaimana tadi Bu hasil coaching observasi? Apakah sudah berjalan dengan baik? Ya, Pak Rudi baik. Pak Rudi, alhamdulillah tadi saya sudah melaksanakan proses coaching hari ini sudah berjalan dengan baik dan lancar, Pak Rudi. Iya, mantap Bu. Jadi selama coaching tadi apa yang sudah didapatkan dengan terkait indikator tercapaian yang Ibu inginkan tadi? Baik Pak Rudi, jadi pada saat saya melakukan proses coaching hari ini, saya mendapatkan juga pengalaman Bapak ya, pelajaran yang berharga juga yang saya dapatkan itu yaitu saya melakukan alur tirta Pak, sudah sesuai. Saya melakukan kegiatan coaching ini sesuai dengan alur tirta, terus saya menggali potensi yang ada pada coachee, sehingga coachee tersebut dapat menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Seperti itu Pak Rudi.
Mantap sekali Bu ya. Saya harap kegiatan atau coaching yang Ibu lakukan ini berjalan dengan baik ya. Jadi di sini sedikit catatan saya Bu. Iya Pak. Ibu Fitri ya. Ibu Fitri ini sudah berhasil saya rasa menyampaikan coaching sesuai dengan alur Tirta dengan menanyakan tujuan kepada coach, mengidentifikasi permasalahan ya, dengan menggali melalui pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach. Selanjutnya Ibu Fitri sudah mengarahkan rencana aksi yang baik yang harus dilakukan oleh coach, serta menumbuhkan rasa tanggung jawab kepada coach saya rasa. Iya Pak. Jadi saya juga sudah mendengar Ibu pada saat coaching tadi ya, dengan coach Ibu sudah fokus ya, sudah menghadirkan present atau kehadiran penuh, sudah mendengarkan aktif ya, menjadi mitra yang baik bagi coach saya rasa. Ibu sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang baik, yang berbobot, dan yang pastinya Ibu sangat luar biasa. Terima kasih Pak. Nah, jadi pertanyaan terakhir dari saya, Ibu ya. Iya Pak. Kompetensi apa lagi yang akan Ibu kembangkan ke depannya berdasarkan hasil coaching yang Ibu lakukan hari ini? Iya, jadi kedepannya kompetensi yang saya ingin kembangkan Pak, untuk kedepannya saya sebagai coach ya Pak, ingin mendalami peran saya sebagai coach, yaitu saya melakukan dengan kompetensi inti coaching tadi Pak, yang dengan yang 3 tadi Pak, yang ada namanya kehadiran penuh, mendengarkan aktif, terus dan melakukan ini Pak, mendengarkan aktif, terus saya melakukan kegiatan-kegiatan yang dapat menggali pertanyaan yang berbobot kepada coach. Terus saya mendalami alur Tirta Pak, alur Tirta ya. Jadi dengan mendalami alur Tirta saya dapat mengetahui, menggali potensi atau pertanyaan jawaban dari coach, agar kedepannya coach itu juga dapat menemukan masalahnya dengan baik. Seperti itu Pak. Yang pastinya tidak lupa dengan prinsip coaching tadi Pak ya, kita harus mendalami juga peran tersebut Pak. Gitu. Terima kasih Pak Rudi. Iya Bu, mantap Bu ya. Baik Ibu, terima kasih Ibu Fitri. Semoga Ibu Fitri selalu semangat ya, tetap kompak dengan teman-teman, dan semangat untuk mendidik anak-anaknya untuk membangun negara kita, negara Indonesia yang lebih maju lagi. Semangat Ibu Fitri. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Selamat malam. Ya, selamat malam.